Panjenengan menjelaskan bahwa sebelum terciptanya dunia itu kan masih kosong, kesucian yang ada. Iya, hanya kesucian. Hanya kesucian. Nah, itu proses munculnya dunia itu bagaimana? Oh iya. Bisa dijelaskan? Bisa. Coba silakan yang semampunya ya. Jadi, makasih Mas Nirwan pertanyaannya. Jadi di sini tadi kita kan sampai pada tentang suatu keadaan sebelum terjadi dunia, kemudian kita sampai ke Maha Suci. Nah, kalau yang tadi Mas Nirwan pertanyakan tentang kemudian proses selanjutnya tentang terciptanya dunia alam semesta ini, mungkin bisa kita bahas di sini aja. Berarti paham tadi Maha Suci ya di sini ya, Maha Suci. Yang jelas sucinya ini sumbernya, karena disebut maha karena dia itu sumber segala sumber. Tapi asalnya suci. Ya, lebih dan suci. Dan suci artinya suatu titik energi pokok tertinggal semesta. Nah, suci di sini pada prinsipnya sifatnya diam, karena begitulah keberadaannya, begitulah adanya. Ya, adanya. Nah, dari suci ini diam dan beliau bisa bergerak karena beliau punya yang disebut dengan di sini kekuasaan. Jadi suci ini dia satu titik energi pokok. Energi pokok dari sebelum terciptanya alam semesta. Ini di sini. Nah, kemudian di sini beliau mempunyai kekuasaan yang mutlak, di mana kekuasaan ini lebih dari apa yang ada, maka disebutlah di sini kita menyebutnya yang maha kuasa. Maksudnya? Maksud. Nah, dari suci ini dengan kekuasaannya yang maha kuasa, menurut ajaran perjalanan tidur, awal mula pertama itu bahasanya apa terserah, yang penting diciptakanlah pertama kali dua kekuatan yang saling bertentangan. Pokok pangkalnya di situ. Bisa dikatakan dua bertentangan itu kita sebut saja disebut kekuatan hitam dan kekuatan putih. Cahaya dan kegelapan. Maksud? Nah, dari kekuatan hitam dan putih bertentangan ini nanti akan berbenturan satu dengan lain dan kemudian berproses saling berbenturan seperti ini. Entah berapa juta tahun kita tidak ngerti, kita tidak bisa menjelaskan. Dari benturannya kekuatan yang bertentangan itu maka terciptalah sedikit demi sedikit alam semesta ini. Kita belum sampai untuk akal sehat sampai ke sana. Tapi kita hanya saat ini hanya bisa sampai pada kita menyadari ada kekuatan hitam dan putih. Oleh karena itu di dunia ini yang bisa kita rasakan, segala sesuatu yang terjadi di dunia itu sebagian besar dikarenakan ada hal-hal yang bertentangan. Misalkan ada laki-laki dan perempuan. Itu yang paling mudah saja. Adanya manusia harus ada dua pertentangan ini. Kalau nggak ada generasi penerus. Terus lampu ada positif dan negatif. Dalam listrik itu ada negatif, memang di lampu itu enggak. Oleh karena itu, karena dasar pokoknya dari kekuatan yang bertentangan, kemudian terciptalah dunia, dan di dalam dunia yang kecil ini pun proses selalu bertentangan. Ada baik dan buruk, ada senang, ada susah, ada panas, ada dingin, ada laki, ada perempuan, ada benci, ada cinta, dan sebagainya. Inilah proses dalam pergumulan di dalam kehidupan dunia. Ada malaikat, ada iblis, itu memang adanya, dan semua itu sumbernya dari yang maha suci dan kehendaknya dari kekuasaannya yang maha kuasa dari yang maha suci. Ini loh dasarnya. Berarti munculnya alam semesta. Ya,
alam semesta bumi itu karena dua kekuatan itu. Dua kekuatan ini, beliau nggak menciptakan satu kekuatan tapi langsung dua kekuatan. Dengan kekuatan ini mereka berbenturan ya. Entah berapa jauh kita nggak ngerti, itu bukan rahasia kita. Mudah-mudahan di generasi yang akan datang bisa membongkar tentang generasi sekarang hanya bisa sampai di sini di ajaran itu. Berarti percikan putih dan hitam itu termasuk mencipta apa? Benturan, saling benturan antara hitam dan benturan-benturan. Terciptalah matahari juga ya. Iya, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Termasuk kita di dunia ini, kalaupun kita bisa membuat rumah yang baik, harus ada yang jelek. Coba kalau di dunia ini hanya misalkan baik saja, jeleknya nggak ada perkembangan. Kita bisa menjadikan rumah itu menjadi baik, kita bisa menjadikan itu berhasil karena ada gagal. Kalau nggak ada gagal, nggak akan ada kemajuan. Nggak ada percikan suatu benturan-benturan yang akhirnya menjadi suatu terbentuk suatu karya atau apa. Karena ada pertentangan. Oleh karena itu, kembali lagi di ajaran perjalanan luhur, di dalam ajarannya kita tidak usah bertentangan antara hitam dan putih. Dengan janji tujuannya kita tetap berbuat baik ke samaku, sayang sesama manusia, menghendaki perdamaian, karena sesungguhnya semua itu adalah dari Yang Maha Suci. Dengan kekuatan Yang Maha Kuasa sedang melakukan suatu proses perjalanan dunia. Kita dijalin orang yang kita terima, dosa kita benci. Gak suka, gak cocok, gak masalah, tapi jangan benci, karena itu sudah kehendaknya Yang Maha Kuasa. Kalau kita membenci tentang kejahatan, karena kejahatan itu kan sumbernya dari hitam. Hitam itu sumbernya dari mana? Kekuasaan Yang Maha Kuasa. Dari mana? Dari Yang Maha Suci. Jadi kalau kita membenci orang itu sama saja kita membenci pada Sang Penciptanya. Maka itu di dalam janji 7, berbuat baik sesamaku, persaudaraan yang seluas-luasnya, menghendaki perdamaian. Semua itu kan nggak ada untuk permusuhan antara hitam dan putih. Meskipun cerita ini seperti ini, tapi nggak mudah untuk menjalankan karena kita masih hidup di dunia. Di dunia ini banyak sekali benturan-benturan dalam kehidupan kita. Tidak usah jauh dengan anak, dengan istri, dengan teman, dengan lingkungan, terus ada benturan. Oleh karena itu, karena kita di dunia masih menjalani tugas hidup, kita sebagai manusia banyak kekurangannya, dan dalam diri manusia pun ada benturan antara jasmani dan rohani. Maksudnya, nah, oleh karena itu selalu kita mendekat dan memohon pada Yang Maha Suci dengan kekuasaannya Yang Maha Kuasa. Maksud ya? Nah, jadi demikianlah tentang prosesnya. Jadi ini bisa kita buktikan, kita bisa lihat secara kacamata logika yang nyata. Apa yang ada di dunia ini itu semuanya itu pada umumnya terbentuk dari kekuatan yang bertentangan. Karena asal mualnya seperti itu. Jadi kita sebagai orang leluhur yang menguji tentang sifat-sifat sucinya Yang Maha Suci, kesucian yang ada di dalam diri kita, karena kita sejak lahir sudah dibekali rasa suci, dan dengan bekal rasa suci kita yang ada di dalam diri kita yang sumber dari Yang Maha Suci itu sebagai alat kembali untuk kembali pada Yang Maha Suci. Janganlah kita memusuhi orang. Nggak cocok nggak apa-apa, nggak senang nggak apa-apa, tapi jangan membenci. Itu memang apa perbedaan kan sudah tercipta sejak dulu. Iya, sejak awal sebelum adanya alam semesta. Sudah ada perbedaan. Iya, masuk ya, Pak Besut ya. Ya, jadi kita jangan benci dengan orang, kita dimusuhi, ya kita terima. Yang penting kalau kita nggak cocok, jangan kita jauhi saja, tapi jangan benci. Masuk ya, Pak ya. Kalau dia jatuh sakit kita tolong, karena sejahat apapun orang ini kejahatan atau dia disebut dalam masuk lingkaran kekuatan hitam, orang jahat apapun sumbernya dari Yang Maha Suci. Dan dia manusia yang sedang berbuat jahat itu sedang melaksanakan proses kehidupan untuk mencapai titik kesempurnaan. Nanti yang jalan ketemu putih, benturan lagi, muncul undang-undang, muncul aturan, muncul polisi, muncul tentara, kan seperti itu. Dan terus berproses sampai tidak tahu akhirnya zaman kita tidak ngerti, itu rahasianya dari Yang Maha Kuasa dan Maha Suci.
Maksudnya, nah ininya di golongan tadi ajaran tidur hakiki tujuannya di sini. Caranya bagaimana kita bahas besok.